Aku ora rido yen anak turunku ono sing ora NU, termasuk dadi santriku, sing ziarah kuburku, walaupun ora menangi uripku. Ojo nolak atau jangan tidak memberi, wong jaluk senajan sedikit atau besarnya ora sesuai penjalukane. Ojo nganti ono tamu sing ora kepethuk aku, yen aku turu gugah sak jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Cahaya TV kali ini menghadiri haul Mbah Maksum Lasem Rembang bersama santri kesayangan Mbah Aziza. Siapa Mbah Maksum? Baiklah, saya akan menceritakan sedikit riwayat dari Mbah Maksum karena sejarah itu penting untuk kita pelajari dan untuk kita mengingat. Mbah Maksum dengan julukan Ayam Jago dari Jawa merupakan ulama kultural Nusantara yang sangat berpengaruh sampai saat ini. Kelahiran dan nasab. Nama asli Mbah Maksum terlahir dengan nama Muhammadun, lahir di tahun 1870 Masehi. Ayah beliau bernama Kiai Haji Ahmad, seorang saudagar pada masanya. Dan ibu Mbah Maksum bernama Nyai Kosimah. Mbah Maksum mempunyai dua saudara, yakni Nyai Zainab dan Nyai Malika. Nasab Mbah Maksum dari jalur ayahnya. Beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Muhammad Al-Minangkabawi atau Minangkabau yang makamnya di Jejeruk Bonang Lasem, dan silsilah bersambung hingga Sunan Giri sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Maksum menimba ilmu sejak kecil. Telah dikirim ke beberapa pondok pesantren untuk mendalami ilmu agama, di antaranya kepada Kiai Nawawi Jepara, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Umar Harun Sarang, Kiai Abdus Salam Kacen, Kiai Idris Jam Sasren Solo, Kiai Hasim Asy'ari Jombang, Kiai Khalil Bangkalan. Dan di Mekah beliau berguru kepada Syekh Mahfudz At-Turmudi dari Termas. Tanda-tanda keutamaan Mbah Maksum telah diketahui secara kasyaf oleh Mbah Khalil Bangkalan, seorang wali kutub yang masyhur. Syekhuna Khalil Bangkalan berada di Madura Bangkalan. Dikisahkan sehari sebelum kedatangan Mbah Maksum ke Bangkalan, Mbah Khalil menyuruh para santri membuat kurungan ayam. Tolong buatkan aku kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago datang ke sini dari tanah Jawa. Begitu dawuh Mbah Khalil kepada santrinya. Begitu esok harinya Mbah Maksum datang, yang saat itu masih terbilang masih remaja. Usia beliau sekitar 20 tahun. Beliau langsung dimasukkan ke kurungan itu tanpa ada rasa menggugat. Di lain hari, Mbah Maksum disuruh Mbah Khalil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Yang anehnya, pengajaran dilakukan oleh Mbah Maksum di sebuah kamar tanpa lampu atau tanpa penerangan, sedangkan santrinya berada di luar kamar. Lama menyantri Mbah Maksum di Bangkalan hanya 3 bulan. Ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggil dan mendoakannya dengan doa sapu jagat. Setelah melangkah beberapa meter, lalu dipanggil lagi oleh Mbah Khalil dan didoakan dengan doa yang sama. Kejadian ini terjadi berulang sehingga 17 kali. Mbah Maksum menikah 2 kali. Istri pertama meninggal dunia tanpa keturunan, putri Mbah Mustafa, sedangkan istri kedua adalah Bunyai Nuriyah, keponakan Mbah Baidowi. Jalur nasabnya sampai kepada Mbah Sambu. Mbah Maksum mempunyai 2 saudara, yakni Mbah Zainab dan Nyai Malika. Putra pertama Mbah Maksum yakni Kiai Ali Maksum kelak menjadi pemimpin Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta, dan pernah menjadi Rois NU.
Kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat Lasem sepeninggal Mbah Maksum kemudian dilanjutkan putra ketiganya, yaitu Kiai Ahmad Syakir sebagai pengasuh. Sebelum saya lanjutkan untuk menceritakan riwayat Mbah Maksum, kami melanjutkan sowan di para kiai keturunan dari Mbah Maksum. Dan alhamdulillah kami bisa kepanggih bersama Gus Yusuf Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Dan nantinya Gus Yusuf ini mengisi pengajian di Haul Masjid Lasem Rembang. Kami sowan ke sini bersama Bapak Kiai Nurholis dari Gunung Pring. Dan luar biasa bagi kami, Bapak Kiai Nurholis ini habis ziarah dari Jakarta, langsung turun dari bis, langsung naik bersama kami lanjut gas ke Lasem. Beliau adalah salah satu santri dari Pondok Pesantren Al-Hidayat Lasem. Dan di sini alhamdulillah kami bisa duduk bersama poro-poro kiai. Dan di sini antara kiai dan santri itu sangat tidak terlihat mana yang santri, mana yang kiai. Jadi jangan lihat luarnya saja. Di sini penuh dengan teka-teki. Bagi saya pribadi ini baru pertama kali. Baiklah, saya lanjut riwayat Mbah Maksum. Mbah Maksum sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Bunyai Nuriyah, juga berjualan perkakas rumah tangga atau klitikan seperti lampu pertomak, sendok, garpu, konde, dan peniti di pasar Jombang. Sembari berdagang, beliau juga menyempatkan diri untuk mengajar umat dan secara rutin untuk berkunjung ke Tebu Ireng. Beliau aktif sebagai khatib di forum musyawarah yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari selaku rais, walau dari segi usia Mbah Maksum lebih tua. Dan Mbah Maksum dapat isyarah dari Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW setelah beberapa kali bermimpi. Mbah Maksum disuruh berhenti berdagang, di mana Kanjeng Rasulullah SAW menasihati agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu di beberapa tempat di stasiun Bojonegoro. Saat di antara tertidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasulullah SAW yang memberinya nasihat. Tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasulullah SAW, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Kanjeng Rasulullah SAW sedang membawa daftar sumbangan untuk membangun pondok pesantren dan berpesan kepada Mbah Maksum, mengajarlah dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semua oleh Allah. Kiai Hasyim Asy'ari memberi julukan Mbah Maksum dengan panggilan Kang Mas karena sudah akrab. Ketika dikonsultasikan dengan gurunya, Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan mimpi itu sudah jelas, tidak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itu, beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sejak itu hidup Mbah Maksum berubah. Dari pedagang fokus mengamalkan ilmu agama di Lasem. Sejak muda Mbah Maksum sudah hidup zuhud. Sebelum mendirikan pesantren, beliau ziarah dulu ke beberapa makam wali Allah, seperti makam Habib Ahmad Ibnu Abdullah Ibnu Thalib Alatas, Sapuro, Pekalongan. Menurut Mbah Maksum, saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Alatas menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu, Mbah Maksum keliling kota meminta sumbangan dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun 2 kamar pesantren. Selain ke makam Mbah Jejeruk atau Sultan Mahmud di Binangun Lasem, setiap kali ziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah Maksum
bersama santri-santrinya sering membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali dalam sekali ziarah. Pondok Pesantren Al-Hidayah didirikan Mbah Maksum pada tahun 1918 Masehi yang didahului membangun musola pada tahun 1916 Masehi. Antara lain hasil persembahan Ning Fatimah, putrinya, yang merelakan perhiasan emas miliknya dijual untuk modal membangun. Mbah Maksum selain hidupnya banyak mengajar, berperan aktif langsung di dalam mendidik santrinya. Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan secara terus-menerus berulang-ulang. Artinya, jika kitab itu khatam, maka akan dimulai dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Alfiyah Ibnu Malik, Riyadus Salihin, dan Ihya Ulumuddin. Dalam mengajar santri, Mbah Maksum amat disiplin dan istiqomah. Kata beliau adalah lebih utama ketimbang 1000 karomah. Mbah Maksum sangat berpegang teguh dengan prinsip toleransi, berimbang, adil, dan moderat. Mbah Maksum mempunyai karomah. Salah satunya adalah firasat yang tajam dan bertemu para wali Allah yang 9, persediaan beras yang melimpah, mengetahui bisikan hati, mendatangkan kendaraan, dan lain sebagainya. Mbah Maksum wafat pada tahun 1972 di hari Jumat 20 Oktober 12 Ramadan 1392 Hijriah jam 2 siang. Setelah sholat Jumat dimakamkan di komplek Masjid Jami El Lasem. Upacara pemakamannya dibanjiri massa yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh ulama, petinggi para partai politik, dan pejabat pemerintah. Di antaranya Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, Kiai Haji Bisri Mustafa, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, wasiat dari Mbah Maksum adalah, aku ora rido yen anak turunku ono sing ora NU, termasuk dadi santriku sing ziarah kuburku walaupun ora menangi uripku. Ojo nolak atau jangan tidak memberi wong jaluk senajan sedikit atau besarnya ora sesuai penjalukane. Ojo nganti ono tamu sing ora kepethuk aku, yen aku turu gugah sak jam. Baiklah, semoga di lain waktu Cak Yan TV bisa memberikan informasi tentang riwayat wali-wali Allah yang lain. Apabila ada salah kata dari Cak Yan TV, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.